Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilatul Hawa, NPM 0178. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori mutakhir pembelajaran, konsep edutainment dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, yaitu konsep edutainment. Edutainment terdiri dari dua kata, yaitu education, artinya pendidikan, sedangkan entertainment berarti hiburan. Kemudian ada pendapat dari Hamruni tahun 2009, nomor 50. Edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. Kemudian, ada pendapat dari New World Encyclopedia. Edutainment itu berasal dari kata educational entertainment atau entertainment education, yang berarti suatu hiburan yang didesain untuk mendidik dan menghibur. Kemudian yang terakhir ada pendapat dari Muhammad Sholeh Hamid, tahun 2011, nomor 18, yakni pada dasarnya edutainment berusaha mengajarkan atau memfasilitasi interaksi sosial kepada peserta didik dengan memasukkan berbagai pelajaran dalam bentuk hiburan yang sudah akrab di telinga mereka. Selanjutnya, ada 3 asumsi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu perasaan positif, yaitu senang ataupun gembira. Perasaan senang ataupun gembira ini akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan yang negatif seperti rasa takut, sedih, terancam, dan perasaan tidak mampu akan memperlambat belajar siswa, bahkan bisa menghentikannya sama sekali. Maka konsep edutainment mencoba memadukan dua aktivitas yang tadinya terpisah dan tidak berhubungan, yakni pendidikan dan hiburan. Yang kedua yaitu menggunakan potensi nalar emosinya secara jitu. Nah, jika seseorang mampu menggunakan potensi nalar emosinya secara jitu, maka ia akan membuat loncatan prestasi belajar yang tidak terduga sebelumnya. Dengan menggunakan metode tepat, peserta didik bisa meraih prestasi belajar berlipat ganda. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan motivasi dengan tepat. Apabila setiap peserta didik dapat dimotivasi dengan tepat dan diajar dengan cara yang benar, menghargai gaya belajar mereka, maka tercapai hasil belajar yang optimal. Jadi, pembelajaran edutainment merupakan inovasi atas perkembangan teori pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Edutainment menjadikan peserta didik sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek penerima. Mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Dan pembelajaran penuh hiburan sehingga menciptakan keaktifan dan kreativitas potensi diri. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran edutainment. Prinsip-prinsip pembelajaran edutainment menurut yang dipaparkan oleh Suyadi tahun 2010, nomor 228. Yang pertama yaitu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar sehingga diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu upaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif, yaitu suasana yang memperhatikan kondisi dan keadaan peserta didik, serta menyenangkan. Ada 3 unsur yang melandasinya, yakni
Yang pertama, perasaan gembira. Dalam upaya menciptakan kondisi ini, maka konsep edutainment mencoba memadukan pendidikan dan hiburan. Anak tidak bisa belajar efektif dalam keadaan stres. Belajar perlu dinikmati dan timbul dari perasaan suka serta nyaman, tanpa paksaan. Untuk menciptakan lingkungan tanpa stres bagi peserta didik, penting bagi orang tua agar rileks dan tidak menetapkan target atau menuntut peserta didik melebihi kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan emosi positif peserta didik. Nah, ketika suatu pelajaran melibatkan emosi positif yang kuat, umumnya pelajaran tersebut akan terekam dengan kuat pula di dalam ingatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas guru dan orang tua untuk menciptakan permainan-permainan yang dapat menjadi wadah sarana peserta didik untuk belajar, misalnya melalui drama, melalui mewarnai, diselingi dengan humor, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengoptimalisasi potensi nalar peserta didik secara jitu, akan mampu membuat loncatan prestasi belajar secara berlipat ganda. Nah, bagian neokorteks dari otak berbagai dalam beberapa fungsi, khusus seperti fungsi berbicara, mendengar, melihat, dan meraba. Jika ingin memiliki memori yang kuat, maka informasi informasi harus disimpan dengan menggunakan indera melihat, mendengar, berbicara, menyentuh, dan membau. Selanjutnya yaitu yang ketiga, media pembelajaran edutainment. Nah, media pembelajaran edutainment itu yang digunakan dalam metode edutainment adalah alat-alat audiovisual. Menurut Okan, pada tahun 2003, nomor 259, perlu ditelaah kembali menggunakan perangkat lunak dapat memotivasi siswa untuk mengeksplorasi pembelajaran lebih mendalam. Siswa selalu ingin memperhatikan informasi yang disajikan dalam dinamis dan cara-cara yang mudah diingat. Jadi, di sini itu siswa itu perlu ditelaah, siswa perlu dimotivasi untuk mengeksplorasi pembelajaran yang lebih mendalam menggunakan perangkat lunak. Nah, karena siswa sangat termotivasi melalui pengalaman belajar yang beragam dan menarik. Terlebih lagi, indera mereka akan terpesona, dan terangsang pada semua aspek. Nah, kemudian siswa selalu memperhatikan informasi yang disajikan dalam dinamis dan cara-cara yang mudah diingat. Namun, beberapa poin harus dipertimbangkan, seperti menjelaskan bagaimana motivasi belajar terjadi, kemudian bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung dan terlibat dalam pembelajaran, kemudian apakah media pembelajaran tersebut tepat digunakan. Kemudian yang kedua yaitu pendapat dari Sanaki pada tahun 2009 nomor 38. Jadi, media pembelajaran yang digunakan dalam metode edutainment adalah alat-alat audiovisual yang tergolong dalam kategori audiovisual, yaitu ada dua. Yang pertama, media proyeksi dan media non-proyeksi. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari media proyeksi maupun non-proyeksi. Nah, yang di samping sebelah kanan ini merupakan contoh alat-alat audiovisual yang media proyeksi ya. Kemudian yang sebelah kiri itu ada non-proyeksi
Ada juga yang berbentuk 3 dimensi, yaitu globe dan apa itu namanya ya? Museum, topeng, boneka, peta maupun pameran-pameran yang diselenggarakan. Nah, selanjutnya, pada umumnya bahan pelajaran yang digunakan adalah buku, paket yang disediakan sekolah, yang mana dalam hal ini merupakan bagian inti dari pembelajaran edutainment. Kemudian pendidik menggunakan media pendukung yang telah tersinggung pada paragraf sebelumnya guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran buku paket disertai dengan alat-alat pembelajaran, baik yang alat pembelajaran non-proyeksi maupun proyeksi. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat pembelajaran edutainment. Nah, manfaat pembelajaran edutainment ini berimplikasi kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana telah dijelaskan, dipaparkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Kemudian, langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, karena belajar menyenangkan akan mempengaruhi kinerja otak dalam memproses, menyimpan, dan mengambil informasi yang ada, sehingga tercipta proses belajar yang efektif, dan proses belajar yang efektif ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep edutainment. Kemudian yang kelima yaitu aplikasi konsep edutainment dalam pendidikan agama Islam. Nah, sebelum masuk pada intinya, kita harus mengetahui tentang makna dari pendidikan agama Islam. Jadi, menurut menurut M. Arifin dalam AAT DKK pada tahun 2008 nomor 11 bahwa pendidikan agama Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrah dan kemudian dan kemampuan ajarannya pengaruh dari luar. Pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam serta menjadikan sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah mengaplikasikan konsep edutainment dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap positif terhadap belajar. Pada proses pembelajaran berlangsung tidak berjalan secara murni, karena setiap siswa seringkali mengalami rasa takut, cemas, gagal, dan bahkan membosankan dalam menerima materi dalam pembelajaran di kelas. Untuk itu, perlu adanya sikap dan berpikir positif terhadap siswa, agar bisa menerima materi pembelajaran seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua yaitu membangun minat belajar. Membangun minat belajar, proses belajar edutainment harus dilandaskan pada bagaimana guru menjelaskan secara mudah dan dapat dipahami, baik menggunakan metode pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, dan menguasai tindakan kelas sehingga bisa bermanfaat terhadap pencapaian tujuan pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan emosi siswa dalam pembelajaran. Artinya, siswa mampu diarahkan untuk semangat mencari ilmu pengetahuan di berbagai macam bidang dengan cara penelitian tindakan kelas sehingga menemukan makna yang signifikan dan
permanen. Nah, dalam lebih lanjut, Hamruni di dalam Mukafan mengatakan bahwa desain pembelajaran perspektif edutainment berdampak pada yang pertama, yaitu membuat peserta didik merasa senang dan membuat belajar terasa lebih mudah. Kemudian mendesain pembelajaran dengan selipan humor ataupun mendesain humor dan permainan edukatif untuk memperkuat pemahaman materi. Kemudian yang ketiga yaitu kasih sayang, penuh kasih sayang dalam berinteraksi dengan peserta didik. Jadi tidak membentak-bentak ya. Selanjutnya menyampaikan materi pembelajaran yang dibutuhkan dan bermanfaat. Kemudian yang kelima, menyampaikan materi yang sesuai usia dan kemampuan peserta didik. Yang terakhir, memberikan pujian dan hadiah sebagai motivasi supaya peserta didik dapat berprestasi. Nah, bagaimana penerapan metode pembelajaran edutainment pada pelajaran PAI? Nah, berikut ini adalah tujuan dari penerapan metode pembelajaran edutainment mata pelajaran PAI. Misalnya ini, tujuannya yaitu melatih audiovisual siswa dapat memiliki pemahaman dan mampu mempresentasikan apa yang telah dilihat. Nah, apa saja alat-alatnya? Alat-alatnya itu berupa LCD, kemudian laptop, dan animasi ataupun film pembelajaran. Disesuaikan dengan tema ataupun materi pembelajaran. Bagaimana cara bermainnya? Cara memainkannya yaitu guru membentuk 3 kelompok dan menyediakan kertas kosong untuk menulis nama kelompok dan tugasnya. Kemudian guru menuliskan tugas pada lipatan pesawat kertas yang akan dilemparkan di kelas. Siapa yang dapat, maka kelompoknya membaca tugas tersebut. Setiap kelompok mempresentasikan hasil yang telah didapat melalui film kartun maupun animasi. Setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok rival sesuaikan dengan tugas dari guru. Jika tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka kelompok harus dihukum. Jika mendapatkan jawaban dengan benar, maka kelompok tersebut akan diberikan reward. Nah, jadi konsep edutainment dalam pendidikan Islam merupakan sebuah konsep pembelajaran yang memiliki spirit filosofis terhadap fakta yang bertebaran tentang pembelajaran untuk mencegah kebosanan guru, dapat menerapkan belajar dan bermain menyenangkan sebagai fondasi awal dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang peserta didik. Anak dapat mengekspresikan diri dalam menjalani seluruh aktivitas tanpa adanya paksaan pengendalian dari para pendidik yang berada di sekitarnya. Namun, tetap mewujudkan prinsip belajar dan bermain menyenangkan sehingga potensi yang ada berkembang optimal dalam diri peserta didik tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.